Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan selesaikan sistem peradilan tugas kelompok dengan judul pemenuhan keadilan hukum bagi masyarakat melalui ECART. Saya Andi Alamsa P2MH 200/1013 bersama Irwan P2MH 200/1012. Oke, langsung saja. Revolusi Industri 4.0 merupakan era di mana berbagai kehidupan mengalami transformasi yang ditandai dengan kemampuan manusia dalam melaksanakan berbagai aktivitas berbasis teknologi. Salah satu implementasi teknologi tersebut bahkan sudah menyentuh ranah kekuasaan kehakiman. Nah, hal ini terlihat pada lembaga peradilan yang menghadirkan ECART sebagai wujud the electronic justice system dalam rangka perbaikan sektor hukum dan politik di Indonesia. ECART sendiri adalah inovasi sekaligus wujud komitmen dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia, justice reform yang mensinergikan peran teknologi informasi IT dengan hukum acara IT for judiciary. Sebelum adanya ECART, proses peradilan dilakukan secara manual. Dalam pelaksanaannya, lembaga peradilan saat itu justru mengalami beberapa kendala kompleks antara lain. Proses penyelesaian sengketa yang lambat, biaya beracara yang mahal, pengadilan dianggap kurang responsif dalam penyelesaian perkara sehingga putusan cenderung tidak mampu menyelesaikan masalah serta terjadi penumpukan perkara di tingkat Mahkamah Agung hingga akhirnya pada pertengahan tahun 2018 ECART hadir dan mulai dioperasikan. Secara yuridis, dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman terdapat asas bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Esensi dari klausula ini mengartikan bahwa seluruh peradilan di Indonesia harus diadakan secara efektif dan efisien guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan. Keberlanjutan regulasi mengenai ECART secara spesifik diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik serta peraturan pelaksanaan lainnya. Nah, menurut Surjono Sukanto, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan dan penerapan hukum yaitu faktor hukumnya sendiri, penegak hukumnya, sarana dan fasilitas, serta faktor masyarakat yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku diterapkan. Kemudian Suparman Marzuki menyatakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh 4 hal, yaitu legal substance, legal struktur, legal kultur, dan legal infrastruktur. Nah, dalam implementasi ECART, sarana dan prasarana menjadi pembahasan krusial karena apabila tidak memadai, maka akan berimplikasi pada tidak terpenuhnya keadilan bagi masyarakat. ECART sebagai legitimasi dari asas penyelenggaraan peradilan masih memerlukan pembaharuan dalam hal infrastruktur. Responsivitas dari lembaga peradilan untuk menangani problematika pemenuhan keadilan masyarakat menjadi hal yang urgen. Hal ini batunya agar akses to justice dapat terbuka lebar bagi pemenuhan keadilan hukum masyarakat. Nah, problematika pemenuhan keadilan masyarakat di era kemajuan teknologi ini. Nah, dalam mengkaji antara pemenuhan keadilan dan kemajuan teknologi, hal yang menjadi landasan adalah asas penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta persoalan infrastruktur. Pertama, penegakan hukum pada proses peradilan haruslah sederhana dan dapat diikuti oleh para justiciable. Namun di era mobilitas masyarakat yang tinggi saat ini, implementasi asas sederhana justru cenderung rumit. Jumlah perkara yang banyak hingga jadwal sidang yang tidak tepat waktu menjadi persoalan serius bagi tidak terselanya tertib administrasi peradilan. Kedua, proses peradilan pada prinsipnya dilaksanakan secara tepat, akan tetapi asas tersebut belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini terlihat pada salah satu tindakan Mahkamah Agung dalam mempercepat penyelesaian perkara adalah melalui pembacaan serentak oleh majelis yang sudah dimulai sejak tahun 2013. Apabila hal tersebut terus dilakukan, tentu akan semakin menambah tenaga mengingat jumlah perkara hukum tidaklah sedikit. Nah, ketiga, peradilan harus diselenggarakan dengan biaya yang ringan. Masalah biaya pada nyatanya masih menjadi penghambat bagi penegakan keadilan hukum di masyarakat. Merilis catatan Ombudsman pada periode 2014-2015, laporan pungli di pengadilan ini menempati urutan ke-6 terbanyak yang diadukan masuk ke Ombudsman. Keempat adalah problematika infrastruktur yang belum memadai bagi pelaksanaan pemenuhan keadilan hukum bagi masyarakat di era kemajuan teknologi. Nah, persoalan infrastruktur yang dimaksud dalam hal ini meliputi minimnya akses penyelesaian perkara di pengadilan, jarak dan jangkauan dalam mencapai lembaga peradilan serta terbatasnya jumlah peradilan dalam setiap wilayah Indonesia. Nah, eksistensi ECART dalam mewujudkan keadilan hukum bagi masyarakat. Nah, ECART pada hakikatnya hadir untuk menjawab persoalan pemenuhan keadilan bagi masyarakat di era kemajuan teknologi. Hal tersebut didasarkan pada kontribusi atas eksistensi ECART dari awal pertama diimplementasikan. Pertama, ECART menyediakan layanan berbasis elektronik seperti pendaftaran perkara online, e-filing, pembayaran panjar biaya perkara online, e-payment, pemanggilan pihak secara online, persidangan secara elektronik, e-litigation, serta putusan secara online.
Kedua, e-court sebagai kolaborasi pemenuhan keadilan dan teknologi pada realitasnya perlu dioptimalkan. Pernyataan tersebut didasarkan pada belum meratanya implementasi e-court di Indonesia. Saat ini jumlah peta usaha negara, artinya justru ini pelayanannya e-court hanya dapat diakses bagi perkara tertentu saja, dan terdapat beberapa peradilan yang belum terintegrasi dalam pelayanan e-court. Ketiga, penggunaan layanan e-court untuk saat ini hanya terbatas untuk kalangan advokat saja. Kondisi ini berbeda dengan Singapura yang sudah menerapkan sistem layanan peradilan lebih maju dengan mengajukan permohonan berbasis teknologi. Nah, praktik peradilan di Singapura lebih maju dengan mengajukan permohonan dan pengakses data peradilan, di mana setiap warga negara Singapura yang telah memiliki SingPass ID bagi individu atau Corpus ID bagi badan hukum tentu saja harus menggunakannya apabila akan berperkara di pengadilan. Nah, implementasi eksistensi e-court yang baru diterapkan 1 tahun lalu tentunya membawa pengajuan bagi sistem peradilan Indonesia. e-court sendiri hadir sebagai pengajuan tahan atas penyelenggaraan peradilan di era kemajuan teknologi. Terlepas dari hal tersebut, responsivitas lembaga peradilan masih diperlukan dalam upaya perbaikan dan penyempurnaan e-court. Hal ini semata-mata bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat. Nah, wujud responsivitas lembaga peradilan dalam mengoptimalkan e-court. e-court merupakan inovasi bagi berbagai sektor hukum dan politik di era kemajuan teknologi guna memperjuangkan keadilan masyarakat. Persoalan keadilan di era kemajuan teknologi realitasnya belum bisa terhindari, terlebih belum terpenuhnya atas penyelenggaraan peradilan dan minimnya infrastruktur penunjang pelaksanaan peradilan. Eksistensi lembaga peradilan yang seharusnya dapat menjawab problematika tersebut dituntut untuk melakukan perbaikan baik dari registrasi dan administrasi melalui perbaikan dan penyempurnaan e-court. Berangkat dari uraian tersebut, pemulihan keadaan di era teknologi ini dikorelasikan dengan ekstensi e-court. Penulis merekomendasikan beberapa langkah strategis. Tindakan pertama, perbaikan infrastruktur dengan penyediaan layanan e-court secara merata di seluruh wilayah peradilan Indonesia melalui perbaikan dan perluasan internet. Kedua, penyempurnaan aksesibilitas layanan e-court di semua jenis peradilan untuk mempermudah proses registrasi dan administrasi berperkara. Ketiga, mengadakan sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat, terutama yang masih awam hukum, sehingga tidak hanya advokat saja yang dapat menikmati layanan e-court. Dengan demikian, diharapkan pemenuhan keadilan hukum bagi masyarakat dapat direalisasikan melalui e-court. Demikian presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.